Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, santri SMA ITI Al-Utsaimin yang Ustaz sayangi, kembali pada pagi hari ini kita ditemukan pada pertemuan kedua pada mata pelajaran kimia. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu pengertian ilmu kimia, kemudian apa-apa saja yang akan diajarkan pada materi kimia, kemudian apa-apa saja hubungan kimia dengan ilmu pengetahuan lain, bagaimana hubungannya. Kemudian kita sampai tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk materi lanjutan, yaitu tentang perkembangan ilmu kimia. Nah, jadi ilmu kimia itu terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, di mana pada awalnya bahwa kimia itu diperkenalkan pertama kali oleh Demosthenes dan Aristoteles, yakni kira-kira abad keempat sebelum Masehi. Menurut Demosthenes, kimia itu ada materi yang bersifat kontinu. Kontinu itu artinya terus-menerus, yang terdiri atas partikel kecil yang disebut dengan atom. Akan tetapi, menurutnya, materi itu bersifat kontinu. Materi yang bersifat kontinu itu tidak ada yang tidak terbagi, ya. Artinya, dia tidak bisa dibagi-bagi. Itu menurut Demosthenes. Artinya belum jelas, ya, tentang apa itu kimia. Kemudian dilanjutkan oleh Antonio Laurent Lavoisier sekitar tahun 1700-an, ya. Dia telah menemukan tentang hukum kekalahan massa, ya. Apa itu hukum kekalahan massa nanti akan kita pelajari. Kemudian kalau ilmu Islam itu sudah menemukan ilmu kimia itu jauh sebelum ilmu-ilmu lain. Jadi ini sekitar tahun 700-an, ya. Kalau Lavoisier tadi 1700-an, kalau Jabir bin Hayyan sekitar 700-an. Apa kata Jabir bin Hayyan? Dia mengatakan, para ahli kimia abad pertengahan telah berupaya mengubah logam, ya, seperti besi, tembaga, zinc, ya. Zinc itu seng, ya, menjadi emas, serta mencari obat abadi, ya. Itu kata Jabir bin Hayyan. Ini perkembangan ilmu kimia, ya. Kemudian John Dalton, ya, sekitar 1700-an juga. Jadi sejak Dalton mengajukan teori atom yang pertama kali, ilmu kimia berkembang dengan sangat pesat, ya. Jadi Dalton nanti ada perkembangan teori-teori atom yang ada di Dalton nanti kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan, ada namanya metode ilmiah. Metode ilmiah atau karya ilmiah adalah produk dari proses pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan yang berguna untuk memecahkan masalah. Ini menurut Frankel and Wettel, ya. Apa tahapnya ini sudah kita pelajari dulu. Ada identifikasi masalah, di mana masalah atau pertanyaan yang ada disusun dan diidentifikasi. Kemudian membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Adalah jawaban sementara yang diberikan oleh peneliti sebagai hasil dari kegiatan penalaran berdasarkan kajian pustaka. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis data. Apa itu? Hasil pengumpulan data selanjutnya diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau membuktikan hipotesis. Kemudian menginterpretasikan data dan membuat kesimpulan, yaitu menghubungkan temuan penelitian dengan penelitian terdahulu ataupun membandingkan dengan teori yang telah ada sehingga teori tersebut dapat diuji kebenarannya dan bahkan dapat menghasilkan teori baru. Nah, kemudian kita belajar sedikit tentang pengantar ke laboratorium kimia. Nah, jadi sebelum kita masuk ke labor kimia, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Apa saja? Yang pertama, pastinya harus memakai jas praktikum atau jas lab, ya. Kemudian memakai kacamata laboratorium. Kemudian ada catatan kerja atau catatan praktikum.
Yang kedua, kita harus mempersiapkan materi praktikum. Materi praktikum ini nanti berisi apa saja yang akan dikerjakan, kemudian juga berisi apa-apa saja alat dan bahan yang akan diperlukan, kemudian cara kerja praktikumnya seperti apa, serta hal-hal khusus seperti bahaya yang mungkin terjadi. Contohnya alat ini berbahaya atau tidak, zat ini berbahaya atau tidak, nanti ada di materi praktikum. Kemudian keselamatan kerja di laboratorium. Nah, praktikum itu harusnya menjaga ketertiban serta keselamatan diri dan orang lain. Laporkan setiap kecelakaan, misalnya zat tumpah, botol pecah, atau anggota badan terkena bahan kimia kepada guru pembimbingnya. Nah, kemudian kita akan belajar sedikit tentang alat-alat di labor ya dan cara penggunaannya. Pertama, ini merupakan alat pengukur volume cairan ya. Ini merupakan alat pengukur volume cairan. Nanti cairan-cairan yang akan kita reaksikan dimasukkan ke dalam tabung ini. Kemudian alat pengukur massa ya. Ini alat pengukur massa. Kemudian ini tabung Erlenmeyer ya. Alat pengukur pemanas. Kemudian alat pengukur suhu ya. Jadi alat pengukur suhu itu suhu dalam Kelvin. Jadi rumusnya 273 tambah derajat Celcius ya. Misalnya suhu kita 13, maka kalau kita konversikan dalam Celcius maka tinggal ditambah saja 273 tambah berapa suhu Celciusnya. Kemudian beberapa petunjuk dan larangan ya. Ada juga penanganan limbah berbahaya. Nah, bahan kimia yang relatif berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus digolongkan sebagai bahan berbahaya dan beracun atau B3 ya. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Contoh simbol label bahan kimia ya, ini explosive, meledak ya, kemudian flame bomb, api ya, terbakar. Oxidize ini mudah menguap ya. Kemudian ada compressed gas atau tekanan gas ya. Dan korosif ini nanti mudah berkarat ya. Kemudian toksik ini artinya beracun ya. Kemudian iritan ini ada zat-zat yang mudah menimbulkan iritasi ke kulit atau ke mata atau ke bagian badan anggota tubuh. Kemudian environment damage atau berbahaya terhadap lingkungan. Nah, healthy hazard ya, healthy hazard ini berbahaya untuk kesehatan atau pelindung badan ya. Nah, kemudian kita masuk tentang materi sedikit saja ya. Apa itu materi? Materi itu adalah zat. Materi atau zat itu adalah merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Sehingga semua benda yang dapat ditimbang dan menempati ruang merupakan materi. Nah, materi ini nanti akan kita pelajari. Penggolongannya ada zat tunggal, ada campuran ya. Nah, zat tunggal itu terbagi dua. Ada unsur, ada senyawa. Kemudian campuran itu dia terbagi dua. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kemudian campuran heterogen terbagi dua lagi, ada suspensiasa, ada koloid. Nah, kita pelajari dulu secara umum ya. Zat tunggal. Zat tunggal itu merupakan zat yang partikelnya terdiri atas satu jenis zat saja. Contohnya oksigen, ya, hidrogen, karbon, kemudian disebutkan zat tunggal. Nah, zat tunggal ini terbagi dua, ada unsur, ada senyawa. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa ya. Artinya dia tidak bisa diuraikan lagi. Contohnya apa? Oksigen tadi, nitrogen ya, hidrogen. Kemudian ada senyawa, merupakan suatu zat tunggal ya yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya apa? H2O. H2O untuk air ya. Jadi H2O ini merupakan senyawa ya yang dapat diuraikan menjadi yang lebih sederhana. Kemudian ada campuran. Campuran itu apa? Dua macam zat atau lebih yang bercampur dengan perbandingan berbeda-beda tanpa melalui reaksi kimia ya, itu campuran terbagi dua. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, campuran homogen itu disebut dengan larutan, sedangkan campuran heterogen itu disebut dengan campuran ya. Kalau campuran homogen itu contohnya apa? Ada campuran antara air dengan gula ya. Campuran antara air dengan garam itu homogen. Apa itu?
merupakan campuran antara dua atau lebih